Bayangkan hidup dalam sistem yang diblokir dari dunia luar. Negara Anda tidak bisa menjual minyak secara legal, tidak bisa membeli obat bebas dari luar negeri, dan tidak bisa mengakses teknologi canggih. Sistem perbankan internasional menutup pintu. Investor asing pergi. Namun, entah bagaimana, negara itu tidak runtuh. Justru bertahan, berkembang, bahkan memberi pengaruh global. Negara itu adalah Iran. Dan ini kisah tentang bagaimana mereka bertahan dari sanksi internasional selama puluhan tahun. Semuanya bermula pada 1979, saat revolusi Islam menggulingkan Shah Iran yang disokong Amerika. Iran berubah drastis, dari monarki pro-barat menjadi republik Islam yang keras menolak dominasi asing, terutama Amerika Serikat. Puncaknya terjadi saat mahasiswa Iran menyandera 52 diplomat AS di Teheran selama 444 hari. Dunia marah, dan AS pun mulai menerapkan sanksi ekonomi. Itu hanya awal dari rentetan panjang tekanan global. Masalah kian rumit ketika Iran mengembangkan program nuklirnya. Meski Iran bersikeras tujuannya damai, dunia barat mencurigai sebaliknya. Mulai awal 2000-an, PBB, Uni Eropa, dan AS meningkatkan sanksi, membatasi perdagangan, membekukan aset, melarang transaksi perbankan, dan bahkan melarang pengiriman suku cadang pesawat. Puncaknya terjadi pada 2012, ketika ekspor minyak Iran merosot tajam dan nilai tukar rial hancur. Namun Iran bukan negara kecil yang mudah dihancurkan. Ia punya dua senjata, minyak dan gas. Iran adalah pemilik cadangan gas alam terbesar kedua dan minyak terbesar keempat di dunia. Meski sanksi memblokir ekspor resmi, Iran mengakali dengan menjual minyak lewat jalur bayangan ke negara seperti Cina, Suriah, dan Venezuela. Iran juga mulai membentuk sistem pembayaran alternatif, menghindari dolar AS dan SWIFT. Bahkan ada barter minyak dengan barang. Iran lalu mencetuskan strategi besar yang disebut ekonomi perlawanan. Gagasan utamanya, mandiri. Industri pertanian diperkuat untuk mengurangi impor makanan. Industri otomotif dikembangkan, meski teknologinya sederhana. Teknologi dalam negeri, termasuk militer dan drone, menjadi fokus. Iran bahkan sukses membuat satelit dan rudal, meskipun aksesnya ke teknologi luar sangat terbatas. Mereka melatih ilmuwan lokal untuk menggantikan teknisi asing yang hengkang. Sanksi memaksa Iran untuk membangun sistem ekonomi alternatif. Melalui pasar gelap, Iran menyelundupkan barang dan minyak, menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi bayangan. Mereka juga mempererat hubungan dengan negara-negara non-barat seperti Rusia, Cina, dan Suriah. Dalam beberapa kasus, Iran bahkan menjadi pionir dalam perdagangan mata uang digital untuk melawan blokade finansial. Selain ekonomi, Iran menggunakan pengaruh politiknya sebagai alat bertahan. Iran mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak dan Suriah, serta Houthi di Yaman. Ini bukan sekadar pengaruh ideologis, tapi bagian dari strategi geopolitik, menjaga lingkaran pengaruh dan menciptakan buffer dari musuh seperti Arab Saudi dan Israel. Iran juga memainkan diplomasi budaya dan pendidikan, mengirim beasiswa ke pelajar dari dunia Islam, menyebarkan media berbahasa Arab dan Inggris. Pada 2015, Iran akhirnya menandatangani kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar JCPOA. Sebagai imbalannya, sanksi dicabut secara bertahap, dan ekonomi Iran sempat bangkit. Namun harapan itu pupus ketika AS di bawah Trump menarik diri dari perjanjian pada 2018. Sanksi kembali dijatuhkan, lebih berat dari sebelumnya. Tapi Iran tidak menyerah. Justru mereka mempercepat pengayaan uranium dan tetap bertahan, meski tekanan global makin tinggi.
Iran bukan negara sempurna, tapi ketahanan mereka luar biasa. Mereka membuktikan bahwa dalam dunia yang penuh tekanan, adaptasi dan ketekunan bisa jadi senjata paling ampuh. Dunia mencoba menjatuhkan Iran dengan sanksi, tapi justru membentuk negara yang makin tangguh, makin mandiri, dan makin cerdas menyiasati sistem global. Dan mungkin, inilah pelajaran yang bisa diambil, bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari aliansi, tapi dari cara sebuah bangsa bertahan saat ditinggalkan dunia. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Karena dunia penuh cerita, dan semua layak untuk didengar.